Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain teori India, Gujarat, teori Arab, Mekah, teori Persia, Iran, dan teori Cina. Satu teori India, Gujarat, bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Melik Es Saleh dengan angka 1297 Masehi. Nama asli Melik Es Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Corak batu nisan Sultan Melik Es Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijjah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Melik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419 Masehi. Dua teori Arab, Mekah, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Buya Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, 1997, menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Alner yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Tiga teori Persia, Iran, teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Husain dan Husain Jajadiningrat. Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabubik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. 4 teori Cina penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618-905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Cina. Dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.